kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, kita lanjutkan konten Q&A ya guys ya, question and answer kita guys di part 3 ini. Oke, sebelum masuk ke di Q&A ya, Mas Jul ingin mengingatkan jangan lupa untuk push event-event ya guys ya. Terutama ada push towernya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, Mas Jul ingin mengingatkan ada kode redeem terbaru yaitu Love 25 guys. Buat kawan-kawan yang belum mengklaim kode redeem ini, segera diklaim ya guys ya. Jadi ini tadi Mas Jul baru dapat ya Love 25 ya guys ya untuk kode redeem terbaru. Kalau nggak salah adalah link biru 3 lalu XP Pokemon ya guys ya. XP Fantasy Beast. Itu dapatnya itu ya guys ya. Jadi nggak ada stamina, nggak ada stamina nggak ada ya. Jadi adanya adalah XP Fantasy Beast dan link orange ya. Tadi Mas Jul agak lupa karena udah langsung Mas Jul buka guys tadi guys. Ya gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa itu ya guys ya untuk diklaim kode redeemnya ya. Jadi lumayan lah guys ya bansosnya ya guys. Oke, jadi sebelum masuk ke Q&A ya, Mas Jul ingin sedikit mengingatkan buat kawan-kawan sekalian jangan lupa untuk push tower sacrifice-nya ya. Jadi ini sangat lumayan untuk hadiah. Jadi ada susu XP, lalu ada fragmen, ada juga untuk bahan-bahan fairy ya guys ya. Jadi ini sangat berguna ya guys ya. Jadi ini sangat berguna guys. Jadi jangan lupa harus kalian kalian push ya guys ya untuk eventnya. Ya oke guys, kita langsung masuk ke Q&A ya. Yang pertama ada pertanyaan dari siapa nih guys? Oke, di sini ada pertanyaan dari Bang Abdi ya, saudara Abdi. Mas, buat pemula itu enaknya build apa? Mohon pencerahannya dan terima kasih sebelumnya Mas. Oke, untuk Bang Abdi ya, untuk pemula itu buildnya apa? Oke, di sini Mas Jul akan sedikit menjelaskan ya. Sebenarnya ingin Mas Jul buatkan kontennya langsung ya Bang ya, cuma karena Mas Jul udah mau 160 jadi tidak bisa menjelaskan secara langsung ya Bang ya untuk kontennya. Jadi Mas Jul masukkan dalam Q&A aja ya. Oke, yang pertama untuk rekomendasinya Mas Jul itu adalah ada fairy api. Yang kedua itu tanah ya Bang ya. Lalu yang ketiga itu ada air ya Bang. Jadi yang untuk pemula paling enak yang dibuat ya itu adalah api, tanah, dan air ya Bang ya. Nah, tapi ada untuk api ya, itu kenapa Mas Jul sarankan karena dia high damage ya, high damage. Tapi kadang fairy-nya juga kita gacha awal-awal kurang bisa dapat ya. Yang mudah didapatkan adalah tanah. Kenapa kok tanah Mas Jul? Tanah itu balance ya, jadi damage-nya ada, pertahanannya ada ya. Untuk awal-awal untuk damage oke lah, nggak apa-apa lah. Gitu ya Bang ya. Jadi untuk untuk awal-awal ya buat pemula kawan-kawan sekalian yang baru ingin bermain untuk build awal ini Mas Jul sarankan ini ya. Lalu kenapa nggak holy? Oke, untuk holy memang itu bagus ya, statusnya itu bagus. Dia memberikan efek juga bagus. Tapi itu kalau untuk pemula itu Mas Jul belum sarankan untuk bikin holy ya. Kenapa? Susah guys ya, untuk holy-nya itu susah dan butuh effort yang tinggi. Jadi tidak Mas Jul sarankan untuk membuat holy untuk pemula ya. Bisa lihat untuk holy saja Mas Jul dengan level 160, holy-nya Mas Jul masih ada yang kuning 2 ya guys ya. Jadi punya 6, 2 masih kuning. Jadi susah untuk build holy guys. Jadi yang paling mudah itu adalah tanah, lalu api ya, lalu yang ketiga adalah air ya, air. Tapi di sini Mas Jul untuk air itu kalau memang kalian buildnya air itu masuknya adalah tank ya. Tapi untuk awal-awal Mas Jul kurang sarankan untuk langsung bikin tank ya guys untuk pemula ya. Kenapa? Kok nggak Mas Jul sarankan langsung bikin tank ya? Karena kalau bikin membuat tank atau build tank itu kita akan kalah dalam teritori elemen dan flaming road ya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, Mas Jul ingin menyarankan jobnya terlebih dahulu guys. Untuk pemula Mas Jul sarankan itu job yang paling enak itu yang pertama adalah ninja ya guys ya. Kenapa ninja? Ninja itu untuk PvE paling enak. Awal-awal itu kita harus fokusnya PvE dulu guys. Bukan PvP ya. Jadi awal itu untuk pemula yang belum baru bermain ya, yang bingung, itu fokus awal kita adalah PvE ya guys. Jadi seperti teritori elemen, flaming road, ya itu yang tadi Mas Jul bilang ya. Memang untuk ninja ini enak ya untuk PvE ya gitu. Lalu yang kedua guys ya, itu adalah Lancer ya guys. Lancer ini dia bisa DPS, bisa DPS hybrid. Yang dimaksud DPS hybrid itu adalah semi ya. Jadi
seperti yang Mas Jul bikin sekarang itu mau masuk ke DPS hybrid ya. Jadi DPS bisa, pertahanannya juga ada. Oke, yang terakhir adalah ini gladiator ya guys. Kalau kalian main dapatnya air, itu mau nggak mau kalian mainnya gladiator. Kenapa gladiator Mas Jul? Gladiator ini the best of tank ya, the best of tank atau best job for tank ya. Jadi untuk tank ini yang paling the best. Daripada kalian bikin lancer tank, archer tank ya, atau gunner tank, yang paling the best adalah gladiator ini atau job swordman. Swordman ini paling the best untuk tank ya. Kenapa? Red vampirnya tinggi, smashnya ada, lalu daya tahannya tinggi ya guys ya. Apalagi di combo dengan fairy air guys. Ini sangat-sangat OP untuk tank ya. Tapi untuk pemula Mas Jul tidak anjurkan untuk langsung bikin tank ya guys ya. Karena kalau kalian mau bikin tank ya mau nggak mau kalian harus istilahnya siap dengan resikonya guys. Apa resikonya sih Mas Jul? Kenapa kok Mas Jul nggak sarankan untuk bikin tank? Yang pertama resikonya itu adalah kalian akan susah nembuskan lantai 100 ya. Lantai 100 Flaming Rod. Bukan lantai 100, lantai 90 maaf. 80 itu dia kalau nggak salah ovule ya, ovule, lalu 90 itu core, lalu yang 100 itu fiery ya, selector fire itu di Flaming Rod. Nah, job paling enak untuk menembuskan itu yang pertama adalah ninja guys ya, ninja. Kenapa kok Mas Jul bilang Flaming Rod penting sih? Flaming Rod dan Territorial Element penting ya guys ya. Kenapa Flaming Rod dan Territorial Element itu penting? Karena untuk dari Territorial Element kita itu mendapatkan core emas ya guys ya. Kita untuk awal-awal itu kalau sudah mendapatkan core emas itu mudah-mudahan ke belakang itu juga lebih mudah ya guys ya. Makanya Mas Jul sarankan untuk awal itu buildnya PvE guys, bukan PvP ya. Bukan player versus player. Kenapa? Player versus player itu nanti 100 ke atas lah ya. Jadi kalau level 1 sampai 100 itu kalian bikinnya itu PvE aja guys. Gitu ya. Kita fokus ke PvE. Ini ya seperti ini. Ini adalah IO emas atau antik order yang emas ya yang Mas Jul maksud. Jadi di TE itu top 1 sampai 10 itu pasti fix mendapatkan IO emas guys. Makanya kenapa untuk di PvE Mas Jul sarankan untuk awal-awal build Mas Jul sarankan untuk DPS ya yang fokus ke PvE. Karena kita membutuhkan IO emas guys, antik order emas ya, karena statusnya dengan ungu itu akan terpaut jauh guys. Gitu. Makanya kan sayang sekali kalau awal kalian sudah langsung bikin tank ya. Jadi nanti misalnya level 100 kalian dari DPS mau rubah tank itu masih bisa ya. Jadi bukan mudah bukan ya. Memang agak susah kalau sudah settingnya itu awal DPS lalu mau rubah ke tank itu bisa nanti jadi dapat IO yang kita perhatikan utama kita fokuskan adalah untuk yang bulat ya, untuk Bundara. Seperti Mas Jul ini kan DPS ya, itu makanya IO-nya yang segitiga yang Mas Jul utamakan gitu ya guys ya. Kalau ingin dari DPS rubah ke tank ya kita mau nggak mau harus IO bulatnya, bundarnya yang kita utamakan. Jadi status untuk tanknya yang kita naikkan. Jadi misalnya mau rubah dari DPS ke tank atau tank ke DPS, kalau dari masih level 100 itu masih bisa lah ya guys ya. Tapi kalau udah 100 lebih itu sudah nggak bisa guys. Itu udah susah. Misalnya 130, 140 kalian tank mau rubah ke DPS itu butuh effort guys. Seperti Mas Jul ya, mau rubah DPS ke semi itu butuh effort guys. Jadi butuh usaha yang wah itu ekstra lah ya guys menurutnya Mas Jul. Jadi butuh usaha yang ekstra guys. Oke, lalu yang kedua itu build core ya. Build core ini sangat penting ya, sangat penting guys build core. Makanya Mas Jul sarankan untuk wajib build DPS PvE ya, untuk PvE. Jadi untuk menembuskan lantai 90 untuk awal ya, mendapatkan modal 3 build core. Jadi kalau kawan-kawan mengikuti Mas Jul dari dulu ada Mas Jul sebutkan 5 kesalahan yang sering dilakukan pemula ya itu ya. Jadi kalian bisa tonton itu guys. Kenapa kok Mas Jul menyarankan ini, lalu penyebabnya apa kok kawan-kawan biasanya level 100, 110 lalu pindah server karena kalah saing, yaitu ada penyebab-penyebabnya ya guys ya. Di konten dulu Mas Jul sudah pernah menyebutkan. Gitu guys. Nah, ini seperti will core ya di 630. Jadi yang diwajibkan adalah will core-nya ya guys ya. Karena sebelum 150 itu will core hanya bisa didapatkan dari Flaming Rod guys. Ya gitu ya Bang ya. Jadi buat kawan-kawan sekalian dari penjelasannya Mas Jul semoga bisa dimengerti ya guys ya.
Jadi kalau Mas Jul ada salah kata, Mas Jul minta maaf. Untuk konten kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Bila ada yang tanyakan silahkan komen saja guys. Jadi nanti komentar yang menurutnya Mas Jul untuk paling menarik untuk dibahas, pasti Mas Jul akan bahas dalam sesi Q&A ya. Dan jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.